Kami dari tim kelompok Triple I, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bantul. Perkenalkan, saya Eli Sulistiawati dari SD Negeri Kepuhan, Timbul Harjo, Sewon, Bantul. Saya Esther Lali Kurniawati dari SMP Negeri 2 Imogiri. Saya Eni Wulandari dari SD Negeri Timbul Harjo. Akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Iya. Elin. Mohon Iya. maaf, bisa minta bantuannya sebentar? Oh, boleh Bu. Bu, ulang ada waktu Ada Bu. Ya. Kita berbicara Iya, di sini aja nih, Bu. Enggak apa-apa Iya, ya. iya. Baru baca Oh, buku Bu. toh. Nggih niki kok rada sedikit pengen refreshing ini, Oh, baca-baca iya. buku sedikit, Bu. Begini loh, Bu. Saya itu mau cerita sedikit mengenai kelas saya. Nggih. Ketika pembelajaran, kalau Ibu tidak keberatan, saya mau minta waktunya sebentar. Monggo Bu. Enggak apa-apa, silakan. Nggih, matur nuwun nggih, Bu. Nggih. Nggih. Ini loh, Bu. Ibu tahu si Tio itu toh, Bu? Tio, bentar Bu. Oh, anaknya Pak RT itu ya? Iya, Oh, nggih, itu nggih. anaknya aktif sekali toh, Bu. Nggih, betul. Iya, itu tidak bisa diam itu anaknya itu. Iya. Nah, selalu berlarian ke sana kemari terus-terusan itu loh, Bu. Kalau dinasehati dia berhenti sebentar, tapi terus nanti dia kembali lagi. Nah, itu kalau boleh saya tahu bagaimana ya, Bu, itu caranya untuk mengatasinya? Itu bagaimana kalau pelajaran lainnya Bu? Jadi apakah cuma pada pelajaran tertentu atau bagaimana Bu? Kalau Tio itu hampir di semua mata pelajaran seperti itu, Bu. Dia itu kayaknya lebih senang ke gambar ya, Bu ya. Jadi kalau menggambar itu masih bisa diam, masih bisa mewarnai dengan baik kayak gitu. Tapi untuk pelajaran matematika, bahasa itu semuanya dia paling diam 5 menit. Setelah itu dia berulah lagi. Begitu, Bu. Oh iya. Berarti dia suka menggambar gitu basicnya ya? Iya. Ya Bu. Lalu bagaimana Bu kalau pelajaran menggambarnya itu biasanya itu dilaksanakan di dalam kelas atau di luar kelas Bu? Kalau saya itu kadang-kadang saya ajak anak untuk keluar kelas, Bu, tapi tidak setiap saat. Jadi mereka boleh belajar di dalam kelas, boleh belajar di luar kelas, atau nanti ini Bu, ketika dia mau melihat atau mau menggambar yang ada di depan sekolah itu, ya saya persilahkan untuk ke sana. Kita lihat objeknya langsung seperti itu. Terus nanti dia itu bisa tenang Bu di situ, bisa menggambar dengan bagus dia itu. Iya. Lalu bagaimana Bu kalau besok tuh ya, kira-kira tuh kalau besok pas pelajaran matematika itu anak-anak diajak belajar di luar kelas Bu? Oh, di luar kelas ya Bu ya? Iya. Kayaknya bagus itu Bu, Ya, idenya bagus itu iya. dari Ibu ini. Berarti kita nanti kolaborasi sama teman sebelah ya Bu, sama kelas sebelah itu gitu. Jadi kita sama-sama aja, kita gabungkan, kita sama-sama ke sana keluar kelas untuk pembelajaran matematika gitu nggih Bu ya. Iya, tepat sekali Bu. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu alternatif yang dicoba bersama-sama Bu. Oh iya, matur nuwun sangat Bu atas Nggih. sarannya. Ini mau saya praktekkan ini Bu. Nggih, Bu. Untuk kedepannya biar saya bisa lebih fokus memberikan pembelajaran sama anak, tujuan pembelajaran tercapai. Jadi nanti saya akan kolaborasi dengan kelasnya Bu Esther ya Bu. Siap, baik. Ya, terus nanti biar anak-anak itu nyaman, Iya, senang iya. belajar matematika atau bahasa itu nanti kita sambil belajar di luar kelas. Nggih Bu, ya. Matur nuwun sanget Bu. Sami-sami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Boten, tidak mengganggu, senang bisa membantu. Ini untuk jangka waktunya ini mungkin bisa kita ketemu lagi mungkin Bu. Jadi untuk Kira-kira kapan tahap ya Bu? selanjutnya gitu. Ini saya harus nyiapin media dulu. Terus saya harus diskusi dulu sama Bu Esther juga sebagai kelas paralel saya. Terus nanti
kira-kira kalau 2 atau 3 minggu lagi kita bisa ketemu Bu? Bisa Bu, bisa. Bisa, Ya, berarti setelah selesai nanti coaching dengan Bu Esther Iya. ya, nggih. Iya, matur nuwun sangat Nggih. nggih untuk waktunya ini. Iya. Saya maaf loh Bu merepotkan. Boten, tidak ada yang merepotkan, kita itu bekerja dalam satu tim Bu, jadi susah senang kita bersama. Iya. Semoga bisa membantu ya Bu. Terima kasih. Saya tak lanjut, ini sudah sepertinya saya harus masuk kelas ya Bu. Oh iya, Nggih. Bu ada kelas. Nggih, habis ini nggih. Ya. Sampun ya Bu. Matur nuwun. Nggih. Selamat pagi Bu Eli. Selamat pagi Bu Esther. Ya Allah, senang banget ketemu sama Bu Esther ini. Iya, Bu. Aduh, kenapa Bu pagi-pagi ini kayaknya agak mendung gitu loh. Padahal di luar cerah loh Bu. Gimana ya Bu ya? Ada apa? Saya sebenarnya ada jam pelajaran Bu. Iya. Cuma saya kok nanti itu rasanya gimana ya? Karena ada siswa yang bermasalah gitu tuh ya Bu. Jadi apa namanya, rasanya kok jadi gimana gitu ya ketika pagi-pagi sudah ada siswa yang apa namanya nangis-nangis kayak Nangis? gitu Bu. Iya gitu Bu. Gimana ya Bu ya? Kalau boleh saya tahu, itu bagaimana itu? Memangnya ada apa itu? Tadi itu toh Bu, ada ketua kelasnya itu laporan ke saya. Jadi itu loh Bu, si Nina itu loh Bu. Nina yang anaknya yang jualan di kantin itu. Iya. Oh, alah, itu di kelasnya Bu Esther. Iya, itu kan di kelasnya saya Oh, Bu itu. alah. Iya, iya, kenapa dengan Nina? Jadi tadi itu sama ibunya itu diantar ke sekolah gitu. Tapi ketika ibunya sudah balik lagi kan ibunya mau ngurusin kantin kan. Iya. Kayak gitu, itu malah menangis gitu loh. Si Ninanya itu ditinggal ibunya itu nangis, terus ketika ditanya itu katanya malu. Malu kenapa? Nah, ketika kemarin itu ada cerita dari ketua kelasnya tadi yang cerita ke saya. Jadi kemarin itu kronologi ceritanya ketika pas pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Nggak tahu kenapa ini Nina ini kan naik ke kursi Bu. Gitu. Naik ke kursi. Nah, setelah itu ketika mau turun itu dia itu pakai lompat gitu. Jatuh. Nah, nggak jatuh sih Bu. Cuma roknya itu jadi sobek. Oh, Gitu loh. iya. Lah, akhirnya kan karena sobeknya nggak kecil, agak lebar gitu ya Bu. Nah, akhirnya terus temen-temennya di kelas itu pada mentertawakan gitu loh Bu, mentertawakan. Nah, akhirnya si Nina ini kan terus merasa malu kayak gitu loh Bu. Gitu ceritanya. Terus ini saya ingin tahu juga bagaimana selanjutnya, apa yang Ibu lakukan ketika itu? Ya pas ketika lihat si Nina kondisinya seperti itu ya Bu ya, kan roknya juga sobeknya agak panjang gitu ya Bu ya. Ya kemarin itu terus saya nasihati dulu si Nina itu gitu ya. Saya kondisikan juga anak-anak yang mentertawakan itu, karena kan itu kan kalau mentertawakan dalam seperti itu kan artinya kan si Nina ini juga dibully ya Bu ya, kayak gitu. Terus saya juga mengkondisikan siswa untuk ya biar reda gitu loh Bu, jangan mengolok-olok, jangan mentertawakan gitu, karena kan kasihan Ninanya juga Bu. Dia itu kayak kelihatan banget loh Bu kalau dia itu merasa malu gitu kan, ketika roknya sobek terus kelihatan kayak gitu kan ya malu itu. Nah terus setelah itu memang kondisinya mulai tenang gitu ya Bu ya, kondisinya sudah mulai tenang. Tapi kok saya heran juga Bu, sekarang kok tadi pagi itu kemarin udah baik-baik aja ya kan, terus itu dari sekolah dipinjamin rok Bu. Kan biasanya sekolah kita kan ada itu ya, ada persediaan, ada persediaan ya. Akhirnya itu kan dipinjemin dulu, terus kondisinya sih udah membaik. Tapi nggak tahu kok tadi pagi itu diantar sama ibunya itu dia nggak mau masuk kelas gitu loh, bahkan malah menangis kayak gitu Bu. Terus gimana ya Bu ya? Ini Nina ini kok jadi kayak minder gitu Bu masalahnya. Iya, karena dia diajak gitu ya Bu. Iya Bu. Oh, bagaimana kalau kita temui Nina? Kita kasih nasihat ke Nina. Sekarang? Iya, masih ada di dalam, di luar tuh? Di Iya, luar kelas? Ninanya masih ada di luar Bu. Iya, belum masuk kelas tuh? Belum. Iya, bagaimana kalau kita ke sana? Boleh Bu, mari kita tanya bareng-bareng gitu ya Bu. Iya. Nah, tapi
buat Nina nggak apa-apa ya Bu ya, kita berdua. Nggak apa-apa, nanti kita kasih nasihat, kita kasih pengertian ke Nina juga ke teman-temannya gitu. Oke, ya udah Bu. Nah, terima kasih loh Bu udah kasih solusinya. Jadi saya senang sekali gitu ya sudah ada solusi. Jadi biar Ninanya juga bisa mengikuti pelajaran lagi, nggak malu di depan pintu kelas aja kan kasihan Bu. Iya, gitu Bu. Ya. Monggo Bu Esther, kita Ya. ketemu Nina di dalam. Oke, di sana. iya Bu, terima kasih Bu. Ya, monggo, yuk kita nasihati Nina. Ya, mari Bu. Nggih, mari. Selamat pagi Bu, ya Allah, senangnya ketemu sama Ibu lagi. Sehat Bu? Alhamdulillah Ya, sehat. mohon maaf, minta waktunya lagi. Boleh. Oh, di sini apa di lab komputer Bu? Sini aja Bu. Oke. Kita sambil baca-baca gitu, Oke. nggak apa-apa nggih. Nggih, nggak apa-apa. Ada waktu senggang tak? Ada ini kebetulan waktu masih jam olahraga Bu. Oh nggih, Oke. iya, yuk. Oke. Jadi kemarin sudah melakukan ini ya Bu ya, tentang coaching kepada anak dan teman ya Bu ya. Nggih, sama Sahabat, nggih, Esther nggih. kemarin sudah bicara. Oke. Lalu gini Bu, saya ingin kita merefleksi sedikit ya Bu ya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi yang Ibu lakukan kepada siswa dan Bu Esther kemarin gitu ya? Iya. Kalau menurut saya, kompetensi saya sendiri, menurut saya sudah bisa mencoba menjadi pendengar yang baik, mengajukan pertanyaan yang ada bobotnya atau berbobot, terus memberikan sedikit solusi dan sebagainya. Tapi Bu, saya itu masih merasa kurang Bu. Jadi masih perlu peningkatan lagi. Apa yang membuat Anda itu merasa seperti itu Bu? Kurang berlatih kayaknya ya Bu. Saya kurang berlatih. Saya untuk yang coaching sama rekan sejawat itu kan baru. Yeah. Jadi masih kurang berlatih saya itu. Mohon bimbingannya ya Bu ya untuk latihan lagi ke depannya biar saya lebih bisa terampil lagi meningkatkan keterampilan saya dalam coaching ini. Ya, baik Bu. Nanti kita akan saling sharing ya Bu ya. Iya. Nanti mungkin kita bisa melibatkan beberapa rekan sejawat juga untuk mungkin berlatih tentang coaching ini gitu ya Bu ya. Tapi kalau boleh nih saya menyampaikan hasil pengamatan saya secara pribadi gitu ya Bu ya. Senang saya Bu, ya Oke. monggo Bu. Ini tuh saya mengamati pada saat Bu Eli itu melakukan coaching dengan anak dan Bu Esther Ya. gitu ya. Itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk loh Bu. Oh iya toh Bu. Iya, itu menurut pandangan saya Bu sudah menjadi pendengar yang baik, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sudah semua. Kemudian Bu Eli juga hadir sepenuhnya, itu saya rasa sudah sangat luar biasa loh Bu. Matur nuwun ya Bu ya. Tapi saya masih perlu meningkatkan diri saya lagi. Saya masih merasa belum cukup, masih kurang ilmunya gitu Bu. Jadi itu mungkin salah satu jiwa dari Bu Eli ya. Jadi jiwa pembelajar yang merasa haus akan ilmu pengetahuan, dan itu sangat bagus Bu dimiliki ya Bu ya. Matur nuwun loh Bu ya. Namun demikian saya juga melihat masih ada beberapa hal yang perlu dikembangkan ya Bu ya. Misalkan tadi saya itu mengamati kalau Bu Eli itu dalam melakukan coaching itu masih agak sedikit terkesan grogi gitu ya Bu. Iya toh Bu. Iya, Kelihatan ya, Bu, ya? kelihatan tadi. Kayak Bu Eli begini terus tadi. Oh iya. Ya, itu kadang-kadang saya lihat amati itu salah satu wujud dari bentuk grogi gitu lah. Ada kan beberapa orang itu. Kayak grogi ya Bu. Iya. Ya maklum Bu, baru pertama itu Iya, kan nggak Bu apa-apa, Esther itu. nggak apa-apa. Yang penting nanti kita ya berlatih dengan
teman kelas Jawa, kita nanti juga bisa saling coaching lagi tentang banyak hal ya Bu ya. Itu. Oke, kemudian untuk lalu hasil bagaimana hasil pengamatan tersebut, saya kalau dimasukkan ke dalam supervisi akademik Bu, jadi saya masukkan dalam supervisi akademik saya, bolehkah itu? Boleh Bu, boleh. Terima kasih banyak loh Bu. Saya malah merasa tersandung ini sudah diamati oleh Bu Kepala sekalian ketika saya coaching sama Bu Esther gitu. Ya, tidak ada namanya kepala sekolah dan guru, itu ada ini Bu Eli. Kepala sekolah itu hanya sebagai sampingan yang merasa mungkin sebagai dituakan ya. Jadi kalau posisinya itu sebenarnya sama, kita itu sama-sama guru, manakala nanti kok jam kosong ya saya masuk, kalau tidak ya saya tidak bisa masuk ya mungkin guru lain. Jadi kita itu kedudukannya sama, itu hanya status ya mungkin. Jadi sebagai penutup ya Bu, saya minta apa yang kita dapatkan dari proses ini. Oh, ini Bu, kalau saya sendiri menilai saya gitu, saya lebih memahami di mana saya itu masih perlu ada perkembangan lagi untuk kedepannya gitu. Saya itu masih perlu bimbingan dari Bu juga. Saya masih perlu berkolaborasi dengan teman. Meskipun saya sudah menjadi pendengar yang baik, mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot ketika saya mengcoaching teman saya, tapi saya masih perlu berlatih Bu di situ Bu. Saya masih perlu meningkatkan kemampuan saya, dan saya mengucapkan terima kasih atas umpan balik yang Ibu berikan. Itu semuanya akan saya gunakan untuk kemajuan saya sendiri dan juga nanti ketika saya dengan teman-teman saya. Oke, baik Bu Eli. Saya terima kasih kembali juga Bu Eli mau berbagi dengan saya, mau sharing dengan saya. Jadi semua itu demi kemajuan sekolah kita ya Bu ya. Jadi tidak usah sungkan. Semoga ini bermanfaat. Mungkin jika Bu Eli menemukan permasalahan-permasalahan yang mungkin dirasa membutuhkan waktu tempat sharing, saya selalu terbuka Bu. Terima kasih Bu. Seperti itu saja Bu Eli ini. Saya harus ngisi kelas 4 Bu Susan sama Bu Ayu itu sakit ini, jadi saya double ke kelas 4 dulu. Jadi saya baru tahu itu Bu. Wah, gitu. Iya. Soalnya tadi jenengan itu kan sibuk toh Bu dengan anak-anak tadi itu, jadinya kurang tahu kalau ada teman kita yang sakit. Oh iya, sakit apa Bu? Cangkrang sama muntah-muntah Bu. Jadi ngidam ya Bu saya.